Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Zia. Kali ini saya akan melanjutkan materi ruang lingkup bisnis online bagian kedua, yaitu tentang komponen dan cara kerja bisnis online, layanan online bagi pelanggan dan pemasar, dan yang terakhir adalah keuntungan dan juga kekurangan bisnis online. Ya, kita mulai saja dari komponen dan cara kerja bisnis online. Ya, dalam menjalankan sebuah perusahaan tentunya terdapat berbagai komponen yang perlu diperhatikan seperti SDM, sarana dan prasarana, tempat kerja, dan sebagainya. Nah, dengan komponen tersebut kegiatan perusahaan dapat dilakukan. Hal tersebut juga berlaku di pemasaran online juga, di pemasaran online atau bisnis online. Ya, apa saja komponen dari pemasaran online ini? Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama ada konten marketing. Konten marketing ini salah satu tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, di mana tujuan konten marketing ini berupaya menarik calon konsumen dengan cara menyediakan berbagai atau beragam macam informasi yang dicari konsumen. Konten merupakan alat untuk menarik prospek dari pelanggan potensial ke website, toko online, dan juga blog. Bentuk dari konten ini juga beragam ya, seperti artikel, blog, e-book, presentasi, video, dan lain-lain. Yang kedua ada search engine marketing. Mesin pencari merupakan tempat pertama pelanggan mencari informasi bisnis, baik produk atau jasa, sebelum memutuskan membeli sesuatu. Ya, di Google juga menjadi rujukan pertama di internet, di mana mencari perusahaan, produk, brand, atau kata-kata dengan menggunakan kata kunci yang terkait dengan produk yang akan kita cari. Yang ketiga ada email marketing. Email marketing ini memiliki fungsi untuk tetap menjaga hubungan baik dengan klien atau prospek bisnis Anda, sehingga Anda tetap terlintas di pikiran mereka saat mereka membutuhkan sesuatu. Ya, email ini umumnya dipahami sebagai surel atau surat elektronik berisi materi promosi yang ditujukan kepada kelompok pengguna internet melalui email untuk mempromosikan suatu produk atau jasa yang kita jual. Yang keempat ada online public relation, atau bisa disebut juga dengan EPR, electronic public relation, adalah kegiatan yang menggunakan internet sebagai media komunikasi. Ya, media internet ini dimanfaatkan oleh public relation untuk membangun merek atau brand dan memelihara kepercayaan publik. Strategi online public relation ini adalah membidik situs berita dan komunitas online yang berorientasi khusus. Yang kelima, social media marketing. Media sosial pastinya kita semua tahu ya, adalah sebuah media online dengan para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi informasi, dan menciptakan isi meliputi blog, jaring sosial, forum, dan dunia virtual lainnya. Ya, media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia ini umumnya adalah Facebook, Twitter, Instagram. Ya, medsos juga merupakan alat promosi bisnis yang efektif karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Berikutnya ada online advertising, adalah metode periklanan dengan menggunakan internet dan World Wide Web atau WWW dengan tujuan menyampaikan pesan pemasaran atau promosi untuk menarik pelanggan. Ya, iklan umumnya memiliki tujuan yaitu branding dan sales, dan sekaligus keduanya. Setelah menentukan tujuan, maka bisa dipilih berbagai media sesuai profil target market dan juga budget yang sesuai. Ya, berbagai media online seperti search engine seperti Google AdWords dan sosial media bisa jadi sarana online advertising.
Yang berikutnya ada website. Website ini merupakan media promosi yang paling populer. Website juga dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang terkait, di mana masing-masing menghubungkan dengan hyperlink. Pada umumnya, tujuan pembuatan website ini untuk mendatangkan pengunjung potensial sebanyak-banyaknya, dengan harapan ya semakin banyak orang yang melihat atau mengakses informasi yang disediakan pada web, maka semakin banyak pula orang yang mengenal dan tertarik pada produk atau jasa yang kita tawarkan. Yang terakhir ada conversion atau konversi, yaitu teknik memetakan kunjungan sebuah website atau toko online. Penjual juga harus menganalisis komposisi kunjungannya, seperti berapa banyak sih pengunjung websitenya, berapa persen pengunjung yang mengklik tombol pembelian kita, dan berapa persen orang yang benar-benar membeli produk atau jasa yang kita jual. Itu adalah komponen dari pemasaran online. Bagaimana sih cara kerja bisnis online itu? Setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan memiliki cara kerjanya masing-masing. Di mana dengan adanya cara kerja ini, maka tujuan yang hendak dicapai dapat dimaksimalkan. Dalam pemasaran online pun juga sama, perusahaan juga memiliki cara kerjanya sendiri. Adapun cara kerja bisnis online terdiri dari kesadaran, awareness, ketertarikan, interest, keinginan, desire, dan akhirnya akan diwujudkan dalam sebuah tindakan atau aksi. Bisa dilihat gambarnya di sini ada awareness, yaitu membangun kesadaran konsumen dengan memasang iklan. Kemudian setelah kita membangun kesadaran konsumen dengan memasang iklan, lanjutlah ke tahap interest, yaitu ketertarikan konsumen akan muncul terhadap produk yang kita tawarkan. Setelah tertarik kepada produk kita, maka akan timbul kesadaran, akan timbul dorongan untuk mencari informasi lebih dari produk yang kita tawarkan, yaitu desire. Dan yang terakhir adalah action atau tindakan setelah dorongan tersebut. Apakah si calon pembeli atau pembeli akan membeli produk kita atau bahkan mengabaikan produk kita. Itu adalah cara kerja bisnis online. Kepercayaan konsumen dalam bisnis online juga merupakan salah satu hal penting untuk memasarkan sebuah produk yang dihasilkan, sehingga pemasar perlu mendapatkan kepercayaan para konsumen agar kegiatan pemasaran dengan media online berhasil. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendapat kepercayaan konsumen juga di sini ada dicantumkan, ada testimoni seperti menampilkan bukti dari beberapa pihak tentang produk atau jasa yang kita tawarkan. Jadi testimoni ini sangat perlu untuk calon konsumen berikutnya agar dapat percaya untuk menjadi konsumen dari produk yang kita jual. Dan yang kedua ada desain web. Dengan mendesain web kita, maka menjadi interest atau dorongan dari si pengunjung, apakah dia tertarik kepada produk yang kita jual atau tidak. Itu adalah dari cara kerja bisnis online. Lalu kita masuk ke slide berikutnya. Kita masuk ke layanan online bagi pelanggan dan juga pemasar. Kemajuan teknologi yang berkembang dengan pesat maka akan semakin memudahkan segalanya dengan menggunakan teknologi ini, apalagi dalam kegiatan pemasaran. Dengan adanya teknologi dan banyaknya orang dapat mengakses segala kegiatan dengan menggunakan teknologi, maka akan semakin memudahkan para pemasar maupun pelanggan dalam melakukan kegiatan melalui media online. Berikut adalah layanan online. Layanan online bagi pelanggan dan juga pemasar ini saya bagi di sini. Bagi pelanggan itu terdapatnya kemudahan dalam pemesanan, yaitu dengan adanya layanan online para konsumen tidak harus berkendara menuju toko tersebut atau mencari tempat parkir dengan melewati gang yang panjang. Mereka tidak harus berkendara ke toko hanya untuk menemukan barang yang dicari sudah habis. Dan yang kedua, informasi produk yang didapat dengan mudah.
Jadi dengan bisnis online, pelanggan memperoleh informasi tentang perusahaan, produk, dan lainnya dengan mudah karena si pelanggan bisa dapat lebih selektif dalam memilih produk yang akan kita beli. Dan yang ketiga adalah rongrongan atau rayuan yang lebih sedikit. Iya, jika di bisnis offline kita mendapatkan datang tawaran dari beberapa sales secara langsung, maka dengan bisnis online kita hanya sedikit mendapat tawaran langsung karena kita yang memilih produk yang kita jual. Kemudian layanan online bagi pasar yaitu yang pertama ada penyesuaian yang cepat dengan pasar. Ya, dengan adanya layanan online memberikan keuntungan bagi pasar sebab perusahaan dapat dengan cepat menambahkan produk pada penawaran serta mengubah harganya sendiri. Yang berikutnya ada biaya yang lebih rendah. Ya, layanan online ini menyebabkan perusahaan menggunakan biaya lebih rendah sebab misalnya mencegah biaya pengelolaan toko, biaya sewa ruko, asuransi, dan prasarana. Selain itu juga perusahaan dapat membuat katalog digital dengan biaya yang lebih murah. Yang berikutnya adalah hubungan yang baik dengan pelanggan. Ya, dengan adanya layanan online ini yang secara 24 jam ya terus-menerus tidak ada tutupnya, maka kita dapat menjalin hubungan yang baik dengan adanya fitur-fitur yang ada di bisnis online, apalagi di e-commerce. Yang terakhir adalah pengukuran besar pemirsa. Dengan adanya layanan online ini, perusahaan dapat mengetahui secara langsung jumlah orang yang mengunjungi situs online mereka. Adapun banyak pengunjung situs online merupakan sebuah informasi yang penting dalam pemasaran produk. Ya, informasi ini dapat membantu pemasar meningkatkan penawaran iklan mereka. Itu adalah dari layanan online bagi pelanggan dan juga pemasar. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam keuntungan dan kekurangan bisnis online. Ya, dalam kegiatan bisnis pastinya ada untung, ada rugi. Ya, dimana keuntungan yang paling jelas terlihat adalah adanya kemudahan untuk memasarkan produk bagi pemasar dan kemudahan untuk mengetahui produk yang dicari bagi pelanggan. Namun ada juga pemasaran online ini memiliki beberapa kekurangan. Hal ini berkaitan dengan tingkat akses yang dimiliki oleh kedua pihak yang terlibat dalam pemasaran. Nah, di sini saya jabarkan beberapa keuntungan dan juga kekurangan. Yang pertama adalah keuntungan bisnis online. Yang pertama adalah organisasi lebih mudah dan sederhana. Jadi dengan adanya bisnis online ini, pemasar tidak perlu memajang barang secara fisik agar dilihat oleh konsumen, melainkan cukup menyediakan foto katalog atau daftar harga barang serta deskripsi singkat mengenai masing-masing produk. Yang kedua, tidak terbatas ruang dan waktu. Ya, dengan adanya internet dapat menghubungkan setiap orang dari berbagai belahan dunia kapanpun dan dimanapun. Maka untuk melakukan pemasaran online sendiri, pelanggan dapat mengunjungi situs tempat perusahaan memasarkan produk dimanapun mereka berada. Yang ketiga, kemudahan memilih target pasar. Ya, dengan adanya pemasaran online juga perusahaan dapat menawarkan produk kepada komunitas tertentu melalui forum ataupun media sosial. Selain itu juga perusahaan juga dapat memasang iklan secara gratis atau berbayar dengan kata kunci tertentu. Misalnya, ketika target saya menjual distro dakwah atau baju-baju dakwah, maka target pasar saya adalah remaja-remaja majelis. Yang berikutnya adalah pelayanan lebih fokus. Ya, dalam pelayanan ini perusahaan tidak perlu khawatir bahwa banyak pelanggan yang tidak terlayani. Ya, hal ini dikarenakan dengan adanya sistem komputer yang akan menampung semua pesanan. Yang berikutnya ada riset pasar lebih mudah. Ya, berjualan di situs online membantu perusahaan melakukan riset pasar mengenai produk-produk yang banyak diminati. Ya, misalnya dengan melihat kata kunci yang mereka gunakan dan juga testimoni yang mereka gunakan. Hal ini membantu perusahaan merencanakan strategi yang tepat
untuk meningkatkan penjualan. Dan yang terakhir adalah biaya pemasaran murah. Ya, dengan internet yang relatif sangat murah, pemasaran dapat dilakukan dengan memajang produk di website saja atau website pihak lain melalui agen pemasaran online. Selain itu, perusahaan bahkan bisa memanfaatkan website atau blog secara gratis di situs-situs tertentu. Apalagi dengan blogger, kita hanya memanfaatkan dengan Gmail saja, kita sudah bisa membuat sebuah website berupa blogspot. Dan untuk kekurangan dari pemasaran online sendiri yaitu yang pertama, biaya awal yang dibutuhkan sebuah situs bisa saja tinggi. Ya, meskipun jangkauan pemasaran online ini sangat luas, namun biaya yang dibutuhkan juga untuk kegiatan awal pembuatan situs juga bisa saja tinggi. Semua itu termasuk biaya perangkat lunak yang diperlukan dan juga hardware serta biaya untuk pemeliharaannya. Yang B, masih banyak cara pelanggan enggan membeli secara online. Ya, dengan Indonesia yang masih menjadi negara berkembang, masih banyak pula pelanggan-pelanggan kita yang menggunakan pembelian secara offline, karena menurut mereka juga lebih baik membeli secara langsung, bisa mencoba secara langsung agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti produk yang saat dikirimkan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Yang C, banyak para pelanggan tidak mahir berinternet. Ya, meskipun teknologi sudah berkembang di negara kita, namun juga masih banyak juga orang yang tidak mahir menggunakan internet. Ya, ketidaktahuan ini dapat menyebabkan perusahaan kehilangan para pelanggannya. Apalagi Indonesia juga masih negara berkembang, mungkin untuk generasi muda sekarang mungkin sudah bisa menggunakan internet, namun yang sudah cukup umur mungkin mereka tidak dapat menggunakan internet. Yang D, adanya aturan perubahan perdagangan yang terus berkembang dalam pemasaran online. Ya, perubahan aturan dalam pemasaran online ini terus berkembang, di mana semua itu pastinya membutuhkan suatu perhatian konstan dan pemantauan demi memastikan bahwa strategi pemasaran online yang dijalankan tidak terlihat out of the date. Yang E, rentan terhadap penipuan. Y, banyak sekali website yang tidak sah terlihat di situs-situs asli dan mereka melakukan penipuan terhadap para pelanggan. Ya, salah satu penipuan yang sering terjadi adalah penipuan pada saat proses transaksi. Ya, seperti setelah para pelanggan membayar atau mentransfer uangnya, mereka sering tidak mendapatkan produk yang mereka beli, sehingga merugikan salah satu pihak dari konsumen. Di samping itu juga menjadi salah satu tantangan terbesar ya bagi pemasaran online, dengan data yang rahasia pun akan dengan mudah dicuri oleh para hacker. Yang F, tidak membangun hubungan secara langsung saat pelanggan membeli produk. Maksudnya adalah tidak adanya komunikasi yang dilakukan manusia secara langsung tentu akan memengaruhi kegiatan pemasaran. Hal itu tentu saja akan menghambat prospek membangun hubungan yang memainkan peranan penting di dalam penjualan konstan. Dan yang terakhir adalah sangat bergantung pada teknologi. Ya, pemasaran online juga sangat bergantung dengan teknologi yang ada ya, sehingga sangat rentan sekali terhadap kesalahan teknis. Ya, kesalahan teknis sangat mempengaruhi kegiatan pemasaran online. Misalnya karena koneksi internet yang lambat atau mati, maka aktivitas pun akan terhenti. Yaitu adalah keuntungan dan kekurangan dari bisnis online tersebut. Ya, terima kasih. Demikian penjelasan dari saya terkait dengan komponen dan cara kerja bisnis online, dan juga layanan apa saja bagi pemasar dan juga pembeli. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semuanya, terutama untuk kelas 11
kejuruan bisnis daring dan pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.